tiba-tibalah nenek gue meninggal. Di rumah itu gue sama adek gue kadang suka ditungguin nih sama sepupu atau sama uang gue. Waktu itu gue lagi tidur, kan kamar gue ada jendelanya di bang. Gue pas lagi mau tidur begini, itu dari jendela ada suara nenek-nenek manggil, Hana katanya. Selain yang nenek-nenek yang gue lihat ini, yang kita semua pada lihat dan dia nyerupain gitu. Ternyata tuh dulunya sebelum dibeli sama nenek gue, ada juga yang nempatin. Ada yang nempatin di situ, udah sepuh juga, meninggal di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitr Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Sebelumnya gue mau mengucapkan selamat berpuasa nih buat kalian semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kesempatan kali ini masih sama seperti video sebelumnya. Di samping gue pastinya sudah ada narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini narasumber gue akan menceritakan pengalamannya ketika tinggal di rumah neneknya nih. Yang mana ada sosok yang menyerupai neneknya. Dan gak cuma si narasumber yang melihat sosok si nenek itu. Melainkan dari rumor-rumor tetangganya pun banyak yang melihat sosok nenek itu yang menyerupai si neneknya ini. Nenek aslinya si narasumber. Nah, untuk lebih detailnya nanti biar narasumber gue aja lah menceritakan lebih detail ceritanya seperti apa. Siapakah narasumbernya? Di samping gue sudah ada Kak Hana. Apa kabar Hana? Alhamdulillah. Puasa lancar kan? Lancar dong. Belum ada yang bolong kan? Belum, alhamdulillah ya. Karena kan awal sama akhir itu biasanya paling penting nih. Ya kan? Lu jadi yang penting-pentingnya doang? Kagak lah. Oh jadi tengahnya lu gak puasa gitu? Puasa kan biasanya kan kalau cewek dapet halangan atau apa. Masih lu bang, kan gue cewek. Oh iya, gue gak sampai situ mikirnya ya. Ya pokoknya buat Hana semoga ibadahnya lancar terus lah. Amin. Oke Han, nggak bertele-tele juga nih. Tadi di depan kita ngobrol sedikit nih. Kalau lu bakal nyeritain tentang angkeran rumah nenek lu nih. Ya. Itu kayak gimana Han? Angkernya gitu. Jadi ada sosok yang selalu nyerupain nenek gue dari nenek gue masih ada, sakit, sampai nenek gue pulang istirahat. Udah wafat. Dan rumornya tuh setelah nenek gue meninggal ini, selalu tetangga itu, gue dapet kabar-kabar lah, kabar-kabar burung gitu ya. Iya. Tetangga tuh suka ngeliat masih ada nenek gue gitu. Padahal kan udah nggak ada bang. Oke. Jadi sosok itu ini selalu hadir gitu. Sosok itu selalu hadir, ya nyerupain nenek gue. Oke. Tapi kita tahan dulu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian semua nih yang mau jadi narasumber di Timur Misteri seperti Kak Hana ini, kalian bisa nih langsung aja DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga dengan mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com atau teman-teman yang punya TikTok bisa juga nih DM ke TikToknya Timur Misteri. Buat mempermudah kalian, nanti semua linknya ada di kolom deskripsi. Gue rasa opening gue cukup, simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Jadi ini gue sekarang mau nyeritain rumah nenek gue nih yang di Cianjur. Waktu itu gue dari TK sampai SMA itu di Cianjur sama nenek gue dari kecil. Pertama-tama nih gue mau nyeritain dulu rumahnya. Oke, spill rumahnya dulu nih. Dulu ya. Nah, ini kan dari depan itu biasa garasi, terus di depannya kayak taman kecil lah.
Di situ ada pohon jambu air sebelah Halaman sini. lah ya. Halaman ada pohon rambutan. Terus depan rumah gue itu ada kayak itu bang, lukisan-lukisan kayak rusa, Oke. kuda-kudaan kayak gitu. Pokoknya ini banget lah, rame banget gitu depan rumah gue tuh. Terus ada 3 kamar, ruang tamu, ruang tengah, sama sebelahnya ada pavilionnya. Oke. Belakang dapur, kamar mandi, dan rumah gue itu masih punya sumur yang pakai timba gitu. Yang dikerek ya? Di kerek gitu. Belakangnya juga masih ada, itu dijadiin gudang, tapi itu dikasih ke saudara gue buat jadiin rumahnya dia. Oke. Gitu. Berarti kan rumahnya gede banget dong ini. Luas ya? Luas banget, dari halaman juga gitu. Nah, waktu itu gue SD nih bang. SD masih sekitar kelas 4 lah, kalau nggak salah ya. Ini tuh gue ceritanya mau jogging sama temen SD gue nih. Jadi dia kan nyamper nih, nenek gue bilang, karena tuh ada yang nyamper. Oke. Terus habis itu gue bilang, oh iya bentar dulu. Nah, tapi nenek gue bilang gini, Ana, Umi mau keluar. Nanti kunci pintunya taruh di tempat biasa. Rumah gue itu selalu dimatiin bang, kalau udah subuh tuh. Mau depan, mau di dalam tuh selalu dimatiin. Nah, habis itu nenek gue keluar nih. Gak lama gue keluar. Gue nyamperin teman gue. Pas gue keluar, kan gue kunci pintu. Oke. Gue taruh tuh kan. Gue pakai sepatu deket temen gue. Kaos kakinya nggak ada. Gue mau balik dulu ah. Kata gue kan, ntar dulu ya. Balik dulu ke dalam gue nih, mau bawa kaos kaki. Pas gue lagi masukin kunci kan, pegang gagang pintunya, gue lihat ada nenek-nenek bang. Jadi dia itu lagi berdiri di depan kamar nenek gue, pakai bajunya warna putih. Setelah pintu kebuka kan begini ya, ada nenek-nenek kata gue, lagi berdiri. Di situ dia pakai baju warna putih, terus pakai ciput. Umi kan udah keluar kata gue kan. Iya. Gue di situ nggak jadi dong, nggak jadi masuk. Gue langsung tutup lagi pintunya. Gue langsung pakai sepatu, buru gitu kan. Kata temen gue, ada apaan? Enggak, nanti aja. Gue bilang gitu. Terus pas di jalan lagi jogging, pas gue lagi ngomong ke temen gue, oh iya nenek lu kan tadi keluar pas gue lagi di depan kan. Iya juga ya. Terus berarti yang tadi bukan lah gitu. Tapi temen gue tetap main besokannya, main-main aja gitu. Terus abis itu tuh bang, gue pernah juga kejadian tuh, karena tadi kan gue udah ceritain nih denahnya rumah gue lah ya. Nanti gue kalau misalkan bisa difotoin sama kakak gue yang di sono, nanti ada. Oh, lu minta sama kakak lu? Dokumentasinya. Siap. Karena kan gue udah jarang ke Cianjur. Iya. Nanti gue kirim dah. Jadi gini, si rumah ini tuh kan, yang tadi gue bilang ruang tamu, ruang tengah, terus dapur. Nah itu ada pintu. Oke. Nah jadi gue habis dari kamar mandi di bang, si nenek gue itu lagi duduk ngebelakangin pintu. Jadi ngebelakangin pintu ke dapur, jadi dia madepnya ke pintu depan. Oke. Itu nenek gue tuh rambutnya memang panjang banget dan hitam banget. Nggak ubanan? Nggak ubanan. Umur 73 tahun, ubanan cuman di anak rambutnya doang di sini. Nah waktu itu tuh posisinya gue habis dari kamar mandi, gue buka pintu dari dapur, terus gue masuk kan. Pas gue masuk, nenek gue tuh madep ke sono. Gue bilang, Umi, gue bilang gitu kan, Umi. Tapi dia tuh nggak nengok. Pas gue samperin nih kan, Umi, gue bilang gitu kan.
dia tuh cuma ngelihat ke depan doang, ngelihat ke depan lurus kan, pucet banget bang, pucet gitu, kok kayak nggak biasanya karena nenek gue tuh seneng dandan gitu loh. Iya. Orangnya tuh seneng dandan gitu. Nah udah tuh kan gue pakai baju ke kamar kan, abis mandi pakai baju ke kamar, nenek gue datang dari pintu pavilion. Di situ, Umi tadi kok dipanggil kagak nyaut sih, gue bilang gitu. Apaan orang habis dari luar? Aduh duduk di sini, terus rambutnya tumbenan banget diurai. Jadi nenek gue tuh walaupun rambutnya panjang, tapi dia suka dicepol gitu. Itu diurai bener-bener, dia ngelihat ke depan, dipanggil kagak nyaut bang. Tapi gue nggak yang ngelanjutin apa-apalah, yaudah gue biarin aja lah gitu. Terus pernah juga nih, udah makin gede tuh gue diajarin kayak, karena kalau bisa tuh sholat tahajud kayak gitu-gitu. Nanti Umi bangunin. Kalau enggak, Ana bangun sendiri belajar biar nanti sampai gede bisa. Nah waktu itu gue mau sholat tahajud nih bang. Itu kan dari kamar gue nih paling depan nih, ruang tamu, ruang tengahnya, terus pintunya. Nah pas gue baru nyampe pintu dapur, gue ngedenger suara yang dari sumurnya itu. Gue kan mikirnya walaupun di rumah ada sanyo nih, kadang kita juga buat nimba kayak gitu. Gue mikirnya, oh nenek gue kali tahajud gitu kan. Pas gue buka pintunya, kan semua rumah kan selalu matiin nih. Gue nyalain tuh lampunya kan, gak ada siapa-siapa bang. Tapi gue tetap lanjutin aja kamar mandi gue wudhu gitu kan, biasa. Gak ngehirauin yang tadi lah, dan gak ngebangunin nenek gue juga. Nah terus pernah juga nih bang, di pavilion itu ada lemari nih. Lemari itu lemari pajangan gitu. Lemari pajangan itu tuh di dalamnya kayak cangkir-cangkir kayak gitu, teko-teko hiasan kayak gitu, yang ada orang-orangannya lah. Terus ada gelas-gelas yang lain lah. Nenek gue tuh barang-barangnya koleksi barang-barang koleksi nenek gue tuh. Nah kedengeran ada barang yang pecah. Nenek gue ngehnya gue nih, karena gue dari kecil itu kebiasaan kalau misalkan minum nih gak mau pakai gelas plastik. Jadi harus gelas yang dari kaca, beling gitu, cangkir ya, pokoknya yang kayak gitu yang pecah-pecah. Nah kebiasaan gue tuh kalau abis minum gue lempar, kan makanya dikasih yang plastik nih, karena yang plastik gak mau, ya udahlah selalu gitu kan. Nenek gue yang penting lu minum, jadi ya dibuang gitu aja. Nah mikirnya gue, tapi nenek gue tuh langsung ke kamar gue, karena jangan suka ngelempar kayak gitu katanya. Apaan orang gue di kamar ya? Ya nenek gue tuh mungkin mikirnya, oh ini anak kebiasaan, terus langsung ke kamar langsung ngumpet gitu kan. Apaan dah orang gue di kamar gitu kan. Pas dilihatnya sama nenek gue, kagak ada yang berserakan kayak gitu, atau misalkan bekas pecahnya itu ada. Tapi ada suaranya, suara pecahnya. Terus juga waktu itu pernah di meja makan nih bang. Meja makannya tuh ya masih kayak dari jati yang bener-bener zaman dulu gitu loh. Nah di situ tuh pernah kayak dengar suara itunya, si kursinya kayak ada yang buka gitu. Kan kalau meja makan kan pasti dirapetin dong. Ada yang buka kayak gitu. Dikeluarin gitu dikeluarin kayak gitu. Gue mikirnya ada orang kali, karena kan rumah gue itu sebelahan sama rumah uak gue nih. Ya mungkin kakak-kakak gue lah yang pada masuk gitu. Tapi gue lagi sendiri.
karena nenek gue tuh suka ke majelis kayak gitu. Oke. Suka pengajian. Hmm. Gue mikirnya ya udahlah, itu mah kakak gue kali. Dan gue kayak ya udah sendirian aja di rumah segede itu. Terus ini juga ada nih cerita dari saudara-saudara gue, Bang. Jadi gue punya sepupu. Si sepupu gue ini tuh waktu itu punya lakinya jualan tabung gas. Mau nganterin ke rumah nenek gue. Jadi nenek gue tuh katanya nih, kata dia lagi duduk di kursi yang dia dudukin di ruang tamu itu. Dia duduk di situ. Si AA ini ngintip dari jendela kayak gini. Dia manggil kan, Umi katanya gitu. Uminya pakai baju hitam, duduk, ngeliatnya pandangannya lurus ke depan. Udah kagak nyaut, kagak begini, kagak. Nggak ngerespon. Udah begini aja. Nah, terus karena kita semua lagi pada di kolam ikan di dekat rumah juga, dia nyamperin tuh. Terus dia ngomong gini, Umi, itu tadi aku nganterin tabung gas, Umi kok nggak nyaut sih gitu kan? Apaan Ber? Orang kita lagi pada di sini, belum pulang ini kita masih di sini. Iya. Kagak, orang Umi ada duduk di sono, katanya begini aja Bang. Pandangannya lurus ke depan. Udah tuh, itu kan dari kakak sepupu ya, suaminya. Ini dari uak gua, anaknya, anak Umi langsung nih. Anaknya si nenek berarti? Anaknya nenek gua. Jadi di pavilion itu pintunya dia kayak pintu zaman dulu gitu Bang. Jadi atasnya kaca nih, terus bawahnya kayu-kayu sela-sela gitu, ya? Setengah kaca, setengah kayu, ada sela-selanya kayak gitu. Jadi uak gua sama anaknya baru pulang nih, masih di depan. Terus dia itu ngeliat ada Umi tuh katanya ngintip dari pavilion, kepo kali katanya ngeliatin kita pulang dari mana. Terus mereka masuk nih ke rumahnya, kan sebelahan sama rumah gua. Lu tahu nenek gua ada di situ Bang, di rumah uak gua. Di dalam rumahnya? Di dalam rumahnya. Sedangkan tadi sebelum mereka masuk dia ngintip nenek. Oke. Nah itu nenek-nenek ini yang ngeliatin, yang dikira nenek gua, dia pakai baju putih, sama pakai yang kayak ciput yang tadi gua bilang, yang awal ya. Yang awal, sama. Jadi sosok ini tuh ada ke gua sama ke uak gua nih. Umi kok ada di sini katanya. Kan bukannya di atas ya tadi ngintip di pavilion. Kagak, orang dari di sini. Nenek gua bilang kayak gitu. Dan gue taunya setelah ya agak lamaan lah dari cerita yang gue sendiri gitu kan. Kadang gue tuh cuman ceritanya ke nenek gue doang, ke Umi doang. Kalau ke yang lain gue nggak cerita. Terus di pas SMA nih, gue itu pernah nih Bang, lagi suatu malam gue tidur. Jadi ranjang gue tuh yang ada kolongnya nih Bang. Iya. Yang ada kolong tidur ya. Ranjang tidur di kamar gue tuh yang ada kolongnya. Gue tahu rambut gue rontok Bang. Tapi ini tuh pas gue bangun tidur paginya, banyak banget rontoknya tuh segumpalan gitu loh. Warna hitam pekat. Gue mikirnya rambut gue kok rontok banget gitu loh. Tapi ini kok banyak banget ya. Gue mikirnya masa iya ya Umi tidur di sini terus rambutnya jatuh-jatuhan gitu. Gue mikirnya kan rambut nenek gue yang tadi gue bilang panjang kan. Agak kali, tapi ya gue nggak ambil pusing lah, gue langsung sapuin, langsung beresin karena kan nenek gue nanti takutnya ini jorok banget sih anak cewek gitu kan. Terus habis itu pernah juga nih Bang, nenek gue waktu itu sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, tapi jalannya pakai tongkat gitu. Jalannya pakai tongkat. Waktu itu malam-malam dia pengen pipis.
adek gue tuh nganterin nih, ngebangunin nenek gue, nganterin. Tapi nenek gue bilang gini, udah sih nggak apa-apa, sampai pintu aja. Oke. Umi bisa sendiri. Terus habis itu nenek gue ke dapur kan sendiri, adek gue masih di depan pintunya nunggu. Tapi pintunya nggak ketutup semua, jadi masih setengah. Kan ada celah tuh. Iya. Pintu kan kayak gitu. Adek gue nggak sengaja kayak ngelihat gini, kayak ngintip dong. Itu nenek gue jalan biasa dan tongkatnya dijinjing. Padahal udah susah jalan, udah gak bisa ngapa-ngapain. Oke. Nggak gunain tongkatnya. Nggak ngegunain tongkatnya, biasa. Dan dia langsung bilang ke nyokap gue langsung cerita gitu. Hah? Kata gue, apa selama ini Umi pura-pura ya sakit? Tapi itu enggak, kalau lagi ada kita tuh biasa aja, tapi itu beda. Beda. Dan adek gue ini bilangnya, itu kayak bukan Umi katanya, kelihatnya. Kok bisa jalan ya sehat lah gitu ya. Sehat gitu, kayak orang sehat. Oke. Sedangkan waktu itu pernah ada cerita nenek gue juga jatuh depan sumur itu. Jadi kan nggak mungkin dia sakit terus sampai jatuh, dia sampai nggak mungkin lah pura-pura lah pura-pura gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin gitu. Apalagi kan udah umur lah ya, udah 73 tahun gitu. Jalannya ya namanya juga nenek-nenek, walaupun nggak sakit keras pun pasti jalannya ya usianya lah ya. Usia gitu. Nah, waktu itu tibalah nenek gue meninggal. Biasa di rumah itu gue sama adek gue kadang suka ditungguin nih sama sepupu, sama uwa gue. Waktu itu gue lagi tidur, kan kamar gue ada jendelanya di bang. Gue pas lagi mau tidur begini, itu dari jendela ada suara nenek-nenek manggil. Terus gue langsung kebangun dong. Ada yang manggil nih. Tapi cuma selewat doang. Tapi gimana ya bang, suaranya itu kayak di kuping gitu loh. Deket. Kata gue kok kayak suara Umi ya, tapi udah meninggal dong bang. Dan gue gak mau yang, aduh ini kan nenek gue sendiri ya, gue gak mau berpikir apa-apa nih gitu. Dan setelah nenek gue meninggal pun ada cerita-cerita dari tetangga gitu. Sempat ada yang nemuin gitu. Ada. Jadi tuh tetangga depan rumah banget nih persis. Kebetulan dia juga guru TK gue dulu. Jadi kebiasaan nenek gue kalau sebelum subuh kan bangun, terus mandi, sholat subuh, ngaji. Habis ngaji sebelum nyiapin sarapan, dia suka nyapuin halaman tuh. Yang halaman yang gue bilang tadi tuh, dia nyapuin halaman. Jadi si guru gue ini ngelihat ada nenek-nenek nyapu. Tapi dia tegesin, kok ibu ya? Si ibu katanya. Si ibu lagi nyapu pakai baju warna putih tapinya. Biasanya kan ya namanya juga kita baru bangun tidur mah pakai baju daster apa gitu kan. Ini mah enggak, pakai baju warna putih. Terus masih pakai siput yang tadi yang dia lihat. Karena kan gue denger ya dari saudara gue. Karena gue udah balik ke Bogor tuh waktu itu. Kok sama yang gue lihat yang waktu gue masih kecil, terus yang gue lihat sama anjir kata gue. Tapi gue balik lagi, nenek itu nenek gue, nggak mungkin gitu loh. Iya dong. Habis itu dari tetangga gue yang beda rumahnya, 3 rumah dari gue nih, itu juga sama. Yang dia lihat itu ada nenek-nenek nyapu. Nenek-nenek nyapu tapi itu nggak pakai baju warna putih bang. Dia pakai kaos warna merah. Dan lu tau gak sih kayak nenek-nenek yang suka pakai sarung dari motif sarung bunga, jarik gitu, sarung jarik ya. Ya kayak gitu.
sarung nenek-nenek lah ya, Hmm. gue nggak tahu tuh apa sebutnya, lagi nyapu. Gue dengar juga itu dari siapa, dari saudara gue juga. Lah sama Iya. pas waktu nenek gue sebelum meninggal. Jadi kan waktu itu kan nenek gue udah sakit gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita ngasih bajunya longgar-longgar aja, biar gampang dibuka gitu kan, gampang diganti lagi kayak gitu. Dan itu tuh beneran katanya nenek gue lagi nyapu bang. Pakai baju yang lu sempat pakein itu. Nggak mungkin gue bilang. Gue kan sebagai cucunya ya, gue yang dari kecil sampai gede sama nenek gue, enggak kata gue. Itu kayaknya ya nenek-nenek yang suka ada di yang situ. muslihatkan nenek lu ya. Karena kan setelah meninggal itu dan gue pulang ke Bogor, rumahnya dikosongin bang. Dan kita tuh nggak pernah, keluarga gue ya, keluarga gue tuh nggak pernah yang ngejual rumah gitu. Jadi rumah gue dibiarin kosong, barang-barangnya ada yang diangkut-angkutin ke rumah anak-anaknya masing-masing nih, karena udah punya rumah masing-masing. Ada beberapa yang mereka ambil, rumah itu kosong, pavilion semua, dapur dikosongin dan dikontrakin secara cuma-cuma gitu, murah gitu. Terus sampai saat ini ya? Sampai saat ini. Oke. Nah, jadi rumah itu tuh ya udah, yang penting ada yang ngisi lah. Biasa kan kalau rumah kosong kan kita takutnya ada yang isinya bukan manusia. Iya gitu. betul. Pernah suatu malam tuh gue pernah rep-repan, tapi itu gue kan belum tahu istilahnya karena baru pertama kali nih. Tapi gue bilang sama nenek gue, Mi semalam Ana tidurnya kayak ada yang meluk gitu, tapi tuh nggak bisa teriak-teriak nggak kedengeran kayak gitu-gitu. Oh itu mah ketindihan kali, makanya kalau tidur tuh baca doa dulu. Udah tuh kan. Tapi itu tuh 1 bulan masih bisa kehitung 1 kali atau sebulan 2 kali. Nah ketika nenek gue meninggal nih bang, karena gue tinggalnya sama adik gue nih dan saudara gue, waktu itu gue lagi tidur sendiri karena adik gue lagi tidur di saudara gue. Karena bilangnya kita pulang dulu ya Han, nggak apa-apa kalau misalkan kamu mau di sini, adik mau ikut gak apa-apa. Jadi waktu itu gue lagi sendiri nih, gue tidur di kamar nenek gue. Itu rep-repan juga karena gue udah ngerti nih, oh gue rep-repan nih, baca-baca dong. Ya tetap gak kedengeran atau apa segala macam, tapi gue denger suara nenek-nenek ketawa gitu. Gitu. Gue di situ, ya ampun nih gue di rumah sendirian gitu, siapa yang mau nolongin gue? Lu sadar ya jadinya? Sadar jadinya. Pas sadar tuh, siapa ya tadi ya? Kan gue inget, gue udah gak ada gitu. Besokannya gue pindah lagi kamar gue karena sekarang kamar nih udah kosong nih, tiga-tiganya udah kosong. Ya udah gue bisa tidur di mana aja dong, kecuali kamar yang paling belakang itu buat musola lah. Musola ada beberapa barang-barang juga yang taruh di situ. Jadi gue selalu bolak-balik kamar nenek gue, kamar gue, karena kan gue anaknya tuh rumahan banget sama nenek gue banget nih. Jadi gue kayak nggak bisa nginep di orang, nginep di saudara lah ya, ibarat kata saudara, gue nggak bisa. Gue ke kamar gue lagi, lebih parah lagi. Di situ kayak gue, ini kok begini mulu malah lebih ya? Sering kena. Malah lebih sering. Jadi, hampir setiap hari bang. Hampir setiap hari, sampai mau nginep gak di rumah gua gitu, biar nenangin dulu. Gue bilang nggak mau, gue udah PW di sini, maksud gue. Ini tuh ceritanya rumah nenek gue nih, yang gue tempatin, memang udah ada dari zaman penjajahan.
Oke, udah tua bangunannya. Udah tua banget. Jadi dari secara bangunan keseluruhan semuanya tua. Tapi kalau misalkan ada plafon apa gitu langsung kita ganti. Terus catnya kita ganti gitu. Yang tadinya suka warna apa kita ganti jadi warna apa. Kayak gitu Bang. Sebatas itu yang direnovasi. Sebatas itu. Dan gua kan tadi sebelum kesini gua minta izin dulu nih sama nyokap gua kan. Mau cerita gitu kan rumah almarhum Umi, boleh nggak? Oh ya udah boleh. Tapi ceritanya gimana sih? Gue bilang gitu kan. Selain yang nenek-nenek yang gue lihat ini yang kita semua pada lihat dan dia nyerupain gitu. Ternyata tuh dulunya sebelum dibeli sama nenek gue ada juga yang nempatin. Ada yang nempatin di situ. Udah sepuh juga, meninggal di situ. Penghuni rumah itu. Gue nggak tahu lah kalau misalkan itu memang dari orang-orang yang dulu pas zaman penjajahan banget, terus rumahnya dibeli sama nenek kakek gue nih. Ya namanya juga mungkin dia udah rumahnya di situ, PW di situ kan kayak ya udahlah. Udah dijadiin tempat dia lah ya. Dijadiin tempat dia, walaupun manusia yang ngisi ya gue juga pengen karena ini rumah gue lah sebelumnya. Dan memang di situ tuh ada kuburan juga, ada yang satu lahan kuburan keluarga dan kebetulan nenek gue tuh nggak mau dipisah dari rumahnya. Jadi rumah nenek gue nih terus gudang yang dijadiin rumah sama saudara gue. Sama di belakangnya ada rumahnya adik nenek gue. Di situ ada kuburan nenek gue sama anak-anaknya yang udah meninggal juga. Nenek dimakamin di situ. Di situ di belakang rumah juga. Jadi ya kalau misalkan ada tetangga yang ngomong kadang lihat nenek gue ya, nenek gue juga rumahnya sama kuburannya juga dekat ke situ. Iya, satu area lah. Satu area. Jadi ya udahlah gue bilang nggak mungkin, itu mah paling yang nenek-nenek yang sebelumnya udah ada sebelum nenek gue. Oke. Oke, Hana, sebelumnya terima kasih banyak nih udah mau berbagi pengalaman cerita lu di rumah nenek ya. Horor sih, tapi sebelum gue bertanya-tanya nih, ada baiknya kita doain almarhumah lah ya. Semoga almarhum nenek ini diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan alam kuburnya ini dijadikan raudhah min riyadil jannah. Taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih banget. Oke, Han. Berarti kalau di sini gue simpulin ya, berarti sosok itu ada memang sebelum si nenek ya. Ini kan banyak jadi perdebatan nih, Han. Dari para teman-teman nih, biasanya kan itu bukan ruhnya, itu korinnya gitu kan. Ya mungkin ini lebih ke korinnya ya berarti ya. Karena nenek ini udah lama tinggal di situ, mungkin si sosok ini juga menyerupain si nenek berarti ya. Tapi memang dia sudah ada ya. Sudah ada dari situ. Nah, selama lu tinggal di situ, bagaimana dengan si nenek? Pernah nggak sih sewaktu hidupnya itu nenek cerita sama lu nemuin apa di situ gitu? Enggak sih, Bang. Nenek malah lebih nggak banyak. Dia nggak pernah cerita. Apa memang dia tertutup? Kalau dia lebih kayak nutupin sesuatu dari gua karena gua tuh anaknya takutan dan anaknya tuh traumaan gitu loh. Takutnya nih gua malah nggak mau tinggal di situ. Jadi asumsi buruk. Ya itu loh orang tua ya, selalu menutupin itulah ya. Karena memang gua nggak boleh main kemana-mana. Jadi lebih baik teman-teman lo aja kesini, teman-teman lo aja nginep di sini, makan di sini, terserah mereka mau ngapain juga, kita ibarat kata kita rugi nggak apa-apa, yang penting lu jangan kemana-mana. Lu harus selalu di sini. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA pun selalu di situ. Kita nggak pernah kemana-mana. Berarti lu benar-benar tinggal sama nenek ya? Deket banget dong lu sama nenek? Deket kayak ibu lah ya. Udah kayak ibu ya? Oke, memang biasanya itu kecintaan ibu sama nenek ini lebih berat ke nenek ke cucu kayaknya. Kayaknya iya, rata-rata gitu kebanyakan itu. Jadi ibu gue ini kan anak bungsu, tapi karena gue terlalu deket sama nenek, jadi kayak gue adeknya nyokap gue gitu, kayak gitu. Pokoknya udah dalam banget lah ya lu sama si nenek ya. Oke. Pokoknya janah lah buat si nenek. Amin, makasih banyak. Sejauh ini gitu Han, rumah itu masih ada ya Han ya? Rumahnya masih ada. Dan itu bangunan-bangunan Tuhan. Iya. Dan nggak ada yang diganti. Dari pintu-pintu pun. Pintu-pintu yang zaman dulu yang kaca, terus tengahnya kayu-kayu kayak gitu, yang selah-selahan kayak gitu, itu masih di ruang tamu sama pavilion. Terus juga pintu kamar nenek gue nih, gue lupa cerita tadi. Jadi pintu kamar nenek gue itu yang kaca, bawahnya kayu,
Dan bukan kayak sekarang yang digituin Oh, gagangnya. gagangnya. Mm. Tapi dia yang agak ke atas gitu. Pokoknya zaman dulu banget deh. Jadul ya. Jadul. Karena kan almarhum kakek gua sempet dinas di Manokwari di Papua kan. Di Irian sana sempet ada beberapa barang yang dari bawaan sana gitu. Oke. Mungkin ya entah beli atau apa kan gue nggak tahu juga kan, karena gue juga belum sempet ketemu sama kakek gue, udah pulang duluan gitu. Nah, kan berarti sebelum nenek lu beli rumah itu ada sempat penghuninya juga kan? Ini sebelum si pembangun rumah ini nih. Maksudnya setelah itu ada penghuni kan sebelum nenek lu beli. Nah, penghuni itu kata lu nenek-nenek. Apa mungkin sosok yang sering nampak itu penghuni sebelumnya? Mungkin ya. Kalau menurut lu gitu? Kalau menurut gue mungkin, karena gue pernah denger dari uak gue nih, ya lagi ngobrol sama nyokap gue. Si penghuni itu meninggal di situ. Iya, tadi lu bilang ya. Yang tadi. Meninggal di dalam rumah itu. Iya, meninggal di dalam rumah itu, terus rumahnya dijual, dibeli sama nenek gue, sama kakek gue, terus itu lagi. Tinggal di situ ya. Tinggal di situ. Oke. Kalau mungkin teman-teman ada yang nggak paham gitu kan, nenek sama uak ini di versi lu ini beda ya. Jadi si nenek ini ya nenek yang kita ceritakan ini, si uak ini ya saudara lu ya kasarnya ya. Ya kan gue dari Sunda nih. Teman-teman Timur Misteri apa sebutannya? Ya udah teman-teman Timur Misteri doang. Jadi kalau di Sunda itu kadang kan kita manggilnya Umi buat nenek. Umi, kalau di keluarga gue Umi, dan uak itu tuh empoknya nyokap gua gitu. Oke. Kalau di gua kan Betawi bapak gede atau emak gede. Iya. Gitu, berarti itu uak lu itu ya. Uak tuh empoknya nyokap gua. Iya. Kalau Umi tuh nenek gua. Iya, lebih itunya bibi lah ya. Si uak ini bibi ya. Kakaknya. Iya, kakaknya emak nyokap kan. Berarti bibi lah ya kan. Kalau jadi uak ini bibi, yang lu maksud bibi ya, bukan beda sama si nenek ini si Umi. Oke. Itu aja sih, mungkin ada yang keliru gitu kan. Mungkin nanti ada yang uak nenek kan sama aja kan gitu. Oke, Hana, sekali lagi terima kasih banyak nih udah berbagi pengalamannya buat Timur Misteri semuanya. Lancar terus puasanya Hana ya. Iya, lancar semuanya. Kita kayak udah Mamah dan AA ini. Mamah dan AA curhat dong. Gua dong yang curhat lu jadinya nih. Oke, Hana, lagi terima kasih banyak udah mau berbagi pengalaman horornya. Dan buat teman-teman semua nih, cerita Hana ini bukan bermaksud buat menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita ke Hana ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama, karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Siddiq dan Hana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Han, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Ibnu.